Hari ini kita akan bahas salah satu perkembangan paling mencengangkan dalam perang Rusia-Ukraina. Hanya beberapa jam setelah Presiden Putin menelpon Presiden Trump, Rusia langsung menghujani Ukraina dengan lebih dari 550 rudal dan drone. Apakah ini tamparan diplomatik atau sinyal bahwa perang akan makin brutal? Tonton sampai akhir karena kita akan bongkar semuanya. Dari isi percakapan Trump-Putin, skala serangan, hingga dampaknya terhadap geopolitik global. Pada Kamis malam, 3 Juli 2025, Presiden Vladimir Putin berbicara langsung dengan Presiden AS Donald Trump lewat sambungan telepon. Percakapan ini digadang-gadang sebagai peluang emas untuk meredakan konflik Rusia-Ukraina. Tapi kenyataannya jauh dari harapan. Putin menyatakan secara gamblang bahwa Rusia akan terus mengejar tujuannya di Ukraina. Artinya, tidak ada tanda-tanda gencatan senjata, tidak ada kompromi, dan tidak ada kemajuan diplomatik. Trump sendiri mengaku kecewa. Ia berkata, "Saya tidak membuat kemajuan apapun." Dan yang terjadi setelahnya lebih mengejutkan lagi. Hanya beberapa jam setelah panggilan telepon itu, Rusia meluncurkan salah satu serangan udara terbesar sejak awal invasi 2022. Sebanyak 539 drone dan 11 rudal jelajah dan balistik ditembakkan ke berbagai wilayah Ukraina, termasuk ibu kota Kiev. Menurut keterangan dari Kementerian Luar Negeri Ukraina, malam itu benar-benar mengerikan. Orang-orang tak bisa tidur. Ini salah satu serangan terburuk selama perang. 476 drone berhasil dicegat, tapi sisanya menghantam kota-kota besar, menyebabkan 23 orang luka-luka, kebakaran besar di gedung-gedung, kerusakan rel kereta dan ambulans, ribuan orang mengungsi ke bunker bawah tanah. Kiev terbakar, Ukraina berduka. Banyak analis menyebut bahwa serangan ini bukan hanya militer tapi juga politis. Putin seolah ingin membalas tekanan AS dengan menunjukkan bahwa ia tidak bisa didikte. Ingat, selama ini Kremlin selalu menyebut tujuan invasi mereka adalah untuk mencegah Ukraina bergabung ke NATO, menghapus ancaman Barat di perbatasan Rusia, menguasai wilayah strategis di timur dan selatan Ukraina. Trump mencoba meredakan, tapi Putin membalas dengan rudal. Ini bisa dibaca sebagai penegasan sikap Rusia bahwa kami tidak tunduk, bahkan pada Presiden AS sekalipun. Ini bukan serangan pertama dengan skala besar. Dalam bulan Juni saja, Rusia telah meluncurkan lebih dari 330 rudal, menembakkan 5.000 drone tempur, menjatuhkan 5.000 bom di berbagai wilayah Ukraina. Pekan lalu, 537 rudal dan drone juga menghantam Ukraina, tapi yang terjadi setelah telepon Trump adalah eskalasi signifikan. Apakah ini tanda bahwa Rusia mempercepat strategi penghancuran total? Serangan ini langsung memicu respon dari Gedung Putih. AS menyebutnya sebagai pengabaian terang-terangan terhadap upaya damai. Trump sendiri jadi sorotan. Ia gagal menekan Putin, ia kehilangan kontrol atas mediasi. Ia justru dihina secara diplomatik dengan serangan lanjutan. Sementara itu, Ukraina semakin meragukan dukungan AS. Zelensky menyerukan kerjasama lebih erat dengan Uni Eropa dan NATO, apalagi setelah AS sempat menunda bantuan senjata seperti F-16 dan rudal Patriot. Apa yang bisa kita simpulkan? Putin jelas mengirim pesan kuat, Rusia tidak akan mundur. Trump kehilangan momentum diplomatiknya, Ukraina kembali menjadi korban dalam permainan kekuasaan global. Perang ini belum akan selesai dalam waktu dekat, bahkan bisa jadi kita sedang memasuki fase paling brutal dari konflik Rusia-Ukraina.